Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amrin ma nawa. Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, yang dimana kita sudah sepatutnya harus bersyukur atas dengan nikmat-nikmat itu. Salat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para sahabatnya serta para umat-umatnya mendapat syafaat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat kepada Ketua Syekh Alfanandara selaku ketua acara di sini, dan panitia-panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah memaksimalkan acara ini, dan para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya yang seharusnya waktunya dipakai untuk hal-hal yang lain, tapi mereka-mereka ini malah dipakai untuk duduk di majelis ini. Masya Alhamdulillah. Sebenarnya saya sini, saya ingin membawa acara ini dari awal. Ya, sebenarnya saya di sini saya sebagai MC atau moderator ingin membawa acara ini dari awal hingga akhir. Dan adapun tujuan kita berdiri di sini atau berkumpul di sini yaitu ingin mendengarkan itu khutbah atau dakwah. Dan dengan tujuan kita yang berkhutbah ini melatih yang itu public speaking atau berbicara di depan umum kepada seseorang, yakni tujuannya ya ketika misalnya di masyarakat kelak kita bisa menyampaikan apa yang kita sudah pelajari selama kita ngomong. Adapun acara-acara atau susunan acara yang akan saya sebutkan satu persatu, yaitu pertama ada pembukaan, yang kedua ada dakwah Islamiyah, dan yang ketiga penutup. Dan untuk itu marilah kita buka acara ini dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pertama sudah selesai. Kita lanjut ke acara kedua, itu dakwah Islamiyah, yakni diantaranya ada dua mubalik. Yang pertama nih, mubalik pertama yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Sandi SAG. Padanya dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul 'azim wa sadaqallahu rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat insyaallah yang mulia ini. Insyaallah. Yang mana nikmat-nikmat tersebut kita tidak bisa dapat menghitung satu persatunya. Andaikan saja kalian para ulama di luar sana, para ulama-ulama besar di luar sana tidak akan bisa menghitung satu persatu kenikmatan tersebut. Kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah seperti duduk, berbicara, bersendawa, buang air kecil, buang air besar, itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Pepatah mengatakan seandainya lautan di seluruh dunia ini dijadikan tintanya, serta pepohonan di seluruh dunia ini dijadikan penanya, dan dedaunan di seluruh dunia ini dijadikan kertasnya, itu tidak akan bisa menghitung satu persatu yang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini, dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman onta hingga zaman mobil Toyota, yaitu yakni nabiyana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berterima kasih kepada ketua kita Alfan Muhammad Ustadz Alfan Ustadz Alfan dan wakil ketua kita Ustadz Amirul Mukminin, yang mana beliau ini telah memberikan saya waktu untuk berbicara di tempat sekarang ini. Saya juga tidak lupa kepada kawan-kawan yang saya cintai dan saya banggakan. Dan saya juga tidak lupa kepada MC yang mana beliau ini telah memberikan waktu dan tempat saya untuk berbicara di sini. Yang berjudul Menjaga Hati. Saudara sekalian, hati adalah suatu misteri. Hati yang tak pernah kita tahu bagaimana kondisinya. Hati dari segala akar akhlak kita. Baiknya hati, baiknya akhlak. Buruknya hati, buruknya akhlak. Marilah kita menjaga hati kita ini dengan seksama, membersihkannya dari benalu-benalu kehidupan yang selama ini kita jalani, maupun yang ada maupun yang tidak ada. Marilah kita menyingkirkannya dari dendam-dendam yang marilah kita menyingkirkannya dari dendam-dendam yang terpendam yang muncul dan kita enggan mencabutnya. Marilah kita menyingkirkannya dan kita tidak pernah merasa puas atas pembalasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim." Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai ayat 89. Yang artinya pada hari ketika harta dan anak-anak yang tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat.
Marilah kita menjaga hati kita dengan baik. Marilah kita menjaga hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang soleh, menjauhkan dari sifat kikir, dengki, dan sifat sombong. Marilah kita merubahnya, insya Allah. Insyaallah. Masa kita merubah penampilan kita aja kita bisa, merubah hati kita tidak bisa. Allah. Contohnya bagaimana merubah hati kita dan merubah penampilan kita. Kita pengen tampan, pengen ganteng, terlihat cuma cewek-cewek di sana. Wah, ini ganteng nih. Masa kita mau dilihat seperti itu? Sedangkan hati kita ini kotor, hati kita ini rusak. Contohnya gimana? Merubah penampilan kita. Kita misalkan mau ganteng, kita beli skincare, beli sabun cup untuk beli sabun muka. Intinya yang bikin kita ganteng lah. Dan itu pun bisa harganya sampai beratus-ratus ribu, sampai ada yang berjuta-juta. Sedangkan merubah hati kita tidak dengan uang, tidak mahal juga. Para hadirin sekalian, cukup dengan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan amal-amal soleh, bersolawat kepada Rasulullah SAW, sholat, zikir. Insya Allah hati kita bersih, insya Allah hati kita sejuk, lebih fresh, lebih plong. Insya Allah. Insya Allah para hadirin semuanya, insya Allah kita jaga hati. Sedangkan kita ini bukan tidak bisa, tetapi kita ini malas untuk melaksanakannya. Pada hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian, janganlah hidup dengan hati yang mati dan tak mengenal kita mana yang benar dan mana yang salah. Diukur dengan kantong-kantong kita, diukur dengan kepuasan-kepuasan kita, semuanya tertutupi dengan hati dan kita lantarkan begitu saja. Marilah para saudara-saudara, marilah para hadirin-hadirin sekalian, mari kita ubah hati kita ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sempurna lagi. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, jauhkan dari hati ini dari perbuatan-perbuatan maksiat. Insya Allah semuanya bisa, insya Allah. Anda putus, Anda. Astagfirullah. Insya Allah. Insyaallah. Mari kita menjaga hati kita dengan seksama. Ingatlah, hati yang bersih akan menghasilkan amal yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta, melainkan Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis tersebut dapat kita maknai bahwasanya Allah tidak akan memberi ganjaran terhadap bentuk tubuh ataupun harta atau banyaknya harta. Jadi percuma kita banyak harta, percuma wajah kita tampan, banyak harta, banyak ini, banyak itulah, tapi hati kita kotor. Banyak. Insya Allah para hadirin sekalian, insya Allah kita bisa menjaga hati kita dengan baik, menjaga hati kita ini dari perbuatan iri, dengki. Insya Allah bisa menghindarinya. Cukup sekian saja dari pidato hari ini dari saya. Apabila ada salahnya itu datang dari diri saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah. Dan kalau ada salah pengucapan, tolong dibenerin dan tolong dikoreksi. Soalnya saya masih dalam tahap belajar. Siap. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan ceramah singkat dari Ustadz Sandi SAG. Betapa pentingnya kita ini menjaga hati.